Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 2D Manajemen akan membahas tentang ERP. Apa itu ERP? Mari kita simak. Pengertian ERP atau Enterprise Resource Planning atau dalam bahasa Indonesia perencanaan sumber daya perusahaan merupakan salah satu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, dan distribusi di perusahaan yang bersangkutan. ERP menstandarisasikan, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, penggandaan, distribusi, dan departemen lainnya. Dalam ERP terdapat elemen, yaitu yang pertama enterprise atau perusahaan atau organisasi, yang kedua research atau sumber daya, yang ketiga itu planning atau perencanaan. Manfaat sistem ERP yang pertama, sistem ERP akan mempermudah proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis. Selain itu, ERP akan memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan dan pembantunya dalam melakukan prediksi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, fungsi otomatisasi yang dimiliki ERP akan menjamin aliran informasi bisa teratur dengan baik. Dengan begitu, maka proses bisnis bisa berjalan lebih sederhana dan responsif. Yang ketiga, sistem ERP bisa mempersatukan banyak unit dan ekosistem perusahaan. Maka ekosistem perusahaan bisa terintegrasi dengan lebih baik. Yang keempat, terakhir, dengan adanya ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang bisa beradaptasi dan lebih fleksibel dalam semua kebutuhan di masa mendatang. Di sini saya akan membahas tentang tingkatan ERP. Tingkatan ERP yaitu sistem ERP biasanya dikategorikan dalam tingkatan berdasarkan ukuran dan kompleksitas perusahaan yang dilayani. Yaitu berikut ini adalah beberapa tingkatan ERP pada umumnya. ERP tier pertama yaitu mendukung perusahaan global yang besar dan menangani semua masalah internasionalisasi, termasuk mata uang, bahasa, alfabet, kode pos, dan aturan akuntansi dan lain-lain. ERP tier kedua yaitu lebih kompleks dan lebih murah daripada tingkat pertama, dapat lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan inti di seluruh bisnis, seperti keuangan, penjualan, pemasaran, SDM, dan rantai pasokan, dan operasi, atau dapat sangat ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti jenis manufaktur, distribusi, atau retail. ERP Government Tier pertama yaitu ERP tingkatan ini mendukung agensi pemerintahan besar atau sebagian besar federal vendor. ERP yang berada di tingkatan ini mendukung akuntansi, SDM, dan pengadaan di pemerintah. ERP Government Tier kedua yaitu ERP yang berada pada tingkatan ini kebanyakan berfokus pada pemerintahan negara, bagian, dan lokal dengan beberapa instalasi federal. ERP tier ketiga yaitu tingkatan ini mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah, sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, tetapi hanya satu alfabet. ERP tier keempat atau tingkatan yang terakhir yaitu dirancang untuk bisnis kecil. Sistem ERP yang dirancang untuk usaha mikro biasanya hanya fokus pada akuntansi dan sering tidak dianggap sebagai sistem ERP lengkap oleh para profesional itu. Oke, di sini ERP banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan kecil. Mengapa? Mengapa banyak perusahaan memilih ERP? Yaitu yang pertama, untuk mengintegrasikan informasi keuangan, yang kedua untuk mengelola pesanan dan persediaan, yang ketiga untuk mengelola dan menganalisis pelanggan, yang keempat untuk menstandarisasi dan mempercepat produksi, yang kelima untuk mengelola HR, yang keenam untuk menangani pengadaan, yang ketujuh untuk membuat berbagai laporan. Di sini kita akan membahas tentang implementasi ERP. Implementasi ERP saat ini ada tiga jenis pengembangan ERP yang diimplementasikan oleh banyak perusahaan, yaitu yang pertama on-premise atau konvensional,
yang kedua cloud, yang ketiga hybrid. Yang pertama yaitu on-premise ERP, yaitu mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server mereka sendiri, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. Cloud ERP yaitu tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka, karena semuanya disimpan dalam cloud. Implementasi ERP ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan ERP tradisional, sehingga lebih banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Hybrid ERP yaitu memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak mereka di bawah kendali mereka sendiri dengan menggunakan server, sekaligus menyimpan sebagian data mereka di cloud. Contoh ERP. Yang pertama, Sales Order Processing. Semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP memiliki modul penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Yang kedua, Processing. Sistem ERP memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan lain yang dibutuhkan. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Yang ketiga, Production Planning. Modul produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Ini dapat dilakukan karena dalam modul terdapat data produksi historis dan perkiraan penjualan. Yang keempat, Financial Accounting. Modul akuntansi keuangan pada sistem ERP adalah inti dari semua sistem yang terkandung dalam perangkat lunak ERP. Dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional, maka itu akan menghasilkan laporan keuangan. Yang kelima yaitu Human Resources, yaitu modul sumber daya manusia dalam sistem ERP yang dapat membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Modul SDM ini secara berkala memeriksa database karyawan yang lengkap, termasuk informasi kontak, detail gaji, kehadiran, evaluasi kinerja, dan promosi. Kelebihan ERP. Yang pertama, melakukan perancangan perekayasaan. Yang kedua, melakukan pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang ketiga, mengatur saling bergantung dari proses penagihan material yang kompleks. Yang keempat, melacak 3 cara yang sesuai antara pemesanan pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Yang kelima, akuntansi untuk semua tugas, melacak pemasukan, biaya, dan laba di level ini. Yang keenam, integrasi data area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi produktivitas dan efisiensi yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja ERP dan kekurangan ERP. Cara kerja ERP merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan mempengaruhi terhadap adanya ERP harus terlibat dan memberikan dukungan. ERP ada untuk sebagai produk fungsi bisnis dan peningkatan produktivitas. Bukan sebaliknya, tujuan implementasi ERP yaitu untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dan di sini ada kekurangan ERP. Kostumisasi yang terbatas dari perangkat lunak ERP. Sistem ERP itu sangat mahal. Rekayasaan kembali proses bisnis untuk penyesuaian dengan standar industri yang sudah dideskripsikan oleh sistem ERP bisa membuat hilangnya keuntungan kompetitif, dan ERP sering terlihat terlalu sulit untuk melakukan adaptasi dengan jalur kerja dan bisnis tertentu dalam berbagai organisasi. Sistem bisa terlalu kompleks apabila dibandingkan dengan keperluan dari pelanggan. Misalnya, pelanggan data keuangan, hal ini bisa mempengaruhi resiko kehilangan informasi sensitif apabila ada pembobolan
dalam sistem keamanan. Cukup sekian pembahasan RP dari kami. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.